sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Bukalah mata kami ya Tuhan, untuk melihat Engkau tetap Allah yang benar, yang tidak dapat berubah. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, Engkau tetap juga Allah yang baik. Kebaikan demi kebaikan Engkau berikan dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau belajar lagi dari Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Allah yang suci akan membukakan kebenaran firman-Mu bagi kami. Mata kami boleh semakin dalam, semakin melihat Tuhan, sehingga kami bisa tetap mempercayai Tuhan. Biarlah gelombang ini bukan di atas kami, tapi kami boleh berenang di atasnya. Oleh karena kami berjalan bersama Tuhan, mari Tuhan enyahkanlah segala kuasa kegelapan. Enyahkanlah tekanan-tekanan yang diakibatkan oleh kegelapan dalam hidup kami, supaya kami boleh benar-benar lega, boleh benar-benar merdeka, dan benar-benar melihat dan mengakui Engkau Allah yang sungguh amat baik, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan selamanya. Kami menyerahkan hamba-Mu, kami menyerahkan kami semua. Layanilah kami semua Tuhan, karena semua kami tunduk di bawah firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk, mari kita membuka kitab kita. Tema kita hari ini adalah kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mari kita membuka kitab Keluaran pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Ini bukan kisah yang baru, bukan kisah yang asing. Mungkin semua kita bukan saja pernah membaca, mungkin kita pernah juga menceritakannya. Tapi saya berharap Tuhan akan membukakan lagi siapa Dia bagi kita lewat nats firman Tuhan ini. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Lalu maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar
dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Iya, saudara-saudara, zaman di mana ketika Yusuf menjadi orang dua di Mesir adalah zaman yang aman bisa dikatakan, juga zaman di mana mereka tidak kekurangan apa-apa. Oleh karena 7 tahun masa panen itu semua sudah di-save, gandum dan seluruh persediaan makanan yang ada untuk 7 tahun kekeringan yang ada. Dan kita tahu pada waktu itu, itulah awal mula Yakub dengan anak-anaknya berangkat ke Mesir oleh karena mereka tidak memiliki makanan yang cukup di masa paceklik atau di masa kekeringan itu. Dan oleh karena akhirnya mereka tahu Yusuf hidup, dan Yusuf dipakai oleh Tuhan untuk memelihara hidup Yakub dan seluruh keturunannya yang disebut kemudian dengan bangsa Israel. Maka mereka pindah ke Goshen, yaitu di salah satu daerah di tanah Mesir di mana mereka bisa beternak domba-domba mereka. Jadi masa keemasan itu kemudian hilang, dan pada pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ini saya tidak tahu berapa tahun antara masa di mana Yusuf menjadi orang kedua di Mesir dengan masa ini, sehingga raja baru ini sama sekali tidak kenal dengan Yusuf, sama sekali tidak tahu dia siapa Yusuf yang selama ini bisa dikatakan menjadi orang yang melindungi bangsa Israel pada waktu itu. Dan dia hanya melihat realita orang Israel itu bertambah banyak, bahkan dibandingkan dengan orang Mesir mereka jadi lebih tambah banyak, sehingga ada kekhawatiran Firaun atau raja yang baru ini bahwa mereka akan artinya bisa dipakai oleh musuh nanti, atau mereka bekerja sama dengan musuh, atau mereka sendiri nanti akan menyerang daripada Mesir. Dan karena itu secara politis bisa dikatakan begitu, mereka mengambil kebijaksanaan, mari kita menjadikan orang Israel ini budak. Jadi orang Israel itu diperbudak, tetapi ketika mereka diperbudak, mereka juga tidak bertambah sedikit, mereka tetap bertambah banyak. Dan mereka lihat metode ini tidak berhasil. Dan akhirnya di bawah tekanan itu pun mereka tetap bertumbuh gitu dan akhirnya disuruhlah ada bidan untuk memperhatikan setiap orang Ibrani atau orang Israel yang melahirkan, supaya bidan itu nanti dengan cepat gitu membunuh bayi yang baru lahir itu gitu. Tapi bidan-bidan ini tidak bisa melakukan apa yang disuruhkan oleh Firaun karena mereka lebih takut kepada Allah Israel daripada kepada Firaun, sehingga metode ini juga gagal. Kemudian Firaun baru mengeluarkan sebuah dekret, sebuah perintah bahwa di seluruh negara setiap bayi laki-laki yang lahir harus dilemparkan ke sungai Nil. Ini berlaku untuk setiap anak Ibrani yang lahir, yang bayi laki-laki yang lahir. Jadi ketika Amram menikah dengan Jokebed, keadaan masih baik-baik saja. Karena Musa bukan anak mereka pertama. Anak mereka yang pertama adalah Miriam, seorang perempuan. Dan anak mereka yang kedua adalah Harun, seorang laki-laki. Dan ketika Harun lahir belum ada pengumuman tentang apa yang dilakukan terhadap setiap anak laki-laki yang baru lahir. Baru pada waktu anak yang ketiga inilah dalam kandungan dekret ini keluar. Suatu keadaan yang baik tiba-tiba bisa berubah tanpa bisa terprediksi apa yang terjadi, bahwa peraturan dari Firaun keluar
Apa yang menjadi peraturan baru adalah semua anak laki-laki tanpa kecuali harus dilemparkan ke sungai Nil. Saudara-saudara, Amram adalah seorang Lewi, dia seorang percaya kepada Tuhan. Ya, istrinya juga seorang Lewi, ini cocok. Lewi menikah dengan Lewi, orang yang melayani Tuhan. Ya, menikah dengan orang yang melayani Tuhan, mereka memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tapi sekalipun mereka keluarga Lewi, tidak berarti bahwa mereka dikecualikan dari peraturan ini. Peraturan ini melanda semua orang Ibrani, ya, seluruhnya. Jadi kita melihat bagaimana kira-kira mereka ketika suatu perubahan terjadi dari keadaan yang aman, dari keadaan yang baik, kemudian timbul ya bukan saja perbudakan. Kalau perbudakan masih tertahankan, tapi yang paling menyedihkan adalah ya anak-anak itu harus dibuang ke sungai Nil. Seandainya saudara di pihak Amram dan di pihak Yohebed, apa yang saudara lakukan? Apakah akan pasrah saja? Ya sudah, kalau begitu peraturan ya sudahlah. Ya, menyerah saja seperti itu. Tapi kita melihat Abram dan Yohebed ini bukanlah orang yang menyerah saja dengan keadaan. Mereka melihat anak itu, saya tidak pala mengerti kali kenapa disebut anak itu cantik. Bukankah dia anak laki-laki kok dibilang cantik ya? Biasanya kalau anak laki-laki dibilang apa? Ya ganteng gitu ya, keren gitu. Mungkin kalimat ini bisa diartikan mereka melihat sesuatu di dalam diri anak ini gitu ya. Iya, sesuatu yang mungkin orang lain tidak melihatnya. Apakah seorang ibu yang dekat dengan Tuhan melihat apa yang ada pada seorang anak? Tapi yang jelas Yohebed, baik juga Amram melihat anak ini. Dan saya rasa mereka satu hati, sepakat. Untuk apa? Bukan untuk melemparkan anak ini ke sungai Nil, tetapi untuk melindunginya. Betapa kerjasama yang kuat di dalam sebuah keluarga seperti ini ya. Bagaimana, ya kan bayi bagaimana, kapan kita tahu dia akan bersuara? Ya, apakah dia hanya bersuara ketika pipis? Bagaimana orang tuanya itu tidak membiarkan sedikit pun suara dari bayi ini keluar sehingga tidak ada yang tahu ada seorang bayi di dalam rumah itu. Iya, dan kita tahu bayi kalau terlambat sedikit saja disusui atau makan, dia akan nangis juga. Ada sedikit gangguan ketidaknyamanan karena bayi belum bisa berbicara mengungkapkan isi hatinya. Maka bayi selalu mengungkapkan isi hatinya dengan cara menangis. 3 bulan yang penuh ketegangan. Saya rasa mereka apakah bergantian standby ya. Si suami dan si istri dekat dengan bayi itu, tiap kali mau menangis tutup mulutnya gitu ya. Saya rasa ini bukan sesuatu yang mudah, saudara-saudara. Iya, kan nggak mungkin terus-menerus ditutup mulutnya. Iya, jadi pasti akan dibiarkan juga lepas. Dan setelah 3 bulan dia akan bergerak dan kemudian nanti dia akan merangkak. Bagaimana lagi menyembunyikannya? Bisakah kita bayangkan pergumulan ini? Di satu sisi ada sebuah perintah bahwa seorang bayi laki-laki yang baru dilahirkan harus dilemparkan ke sungai Nil. Di sisi yang lain mereka melihat sesuatu pada bayi ini. Iya. Dan di sisi lain mereka juga kan ayah dan ibu yang ingin memproteksi anaknya, melindungi anaknya. Tidak seorang pun orang tua yang rela anaknya dibunuh. Dan mereka berjuang melindunginya walaupun anak itu mungkin gak mengerti kenapa selalu dibekap. Ya, kenapa dia selalu dibekap? Kan sangat tidak nyaman kalau mulutnya selalu ditutupi supaya tidak bisa ada suaranya keluar. Iya, karena dia tidak bisa menyampaikan isi hatinya. Kalau dia bisa dia akan bilang, iya pengap kurasa. Sama seperti hari ini, pengap pakai apa ini ya?
pakai masker ini bengap ini. Apalagi kami orang tua ini yang udara di dalam paru-paru kami ini sudah mulai menurun kan gitu ya. Yang muda saja saya lihat Paulus waktu nyanyi dibukanya maskernya ya, seharusnya nggak boleh gitu ya kan. Iya, apalagi yang tua-tua. Tapi bayi ini loh dibekap. Dia baru bernapas pun, latihan bernapas di luar kandungan pun baru 3 bulan coba. Dia masuk ke dunia yang baru 3 bulan, keluar dari kenyamanan perut ibunya baru 3 bulan. Dia disuruh megap-megap kan begitu ya. Dibatasi ya, mulutnya itu kapan terbuka. Tapi yang saya lihat di sini adalah betapa Tuhan baik, Tuhan hebat di tengah mereka. Mereka bisa sepakat. Nggak ada satu yang bilang ngalah pelalap jagai gitu ya kan. Kalau kita jaga sudahlah gitu kan, nggak ada satupun yang menyerah. Mereka satu keluarga. Ya, benar-benar keluarga yang mempercayai Tuhan. Keluarga yang dapat bekerja sama. Ya, dan akhirnya setelah 3 bulan tidak bisa lagi bayi ini dilindungi dalam rumah. Setelah segala usaha mereka lakukan, akhirnya ya harus dicari suatu jalan keluar yang lain. Ya, saya tetap merasa mereka sepakat untuk menggumulkan itu di hadapan Tuhan. Mereka berdoa mencari wajah Tuhan. Tuhan, apa yang harus dilakukan untuk bayi ini? Ya, dan akhirnya kita melihat ini 5.000 tahun sebelum aspal ditemukan. Bagaimana seorang ibu dengan suaminya dan 2 anak remaja, bahkan satu mungkin lebih muda lagi, menemukan cara untuk menyelamatkan bayi ini. Tapi saya yakin karena Tuhan adalah Tuhan yang membukakan hikmat. Tuhanlah yang membuka hikmat apa yang harus dilakukan. Sehingga mereka mengambil keranjang dari pandan. Ini dari pandan loh. Iya. Dan keranjang ini, kalau keranjang itu langsung dimasukkan ke dalam air, iya tentu bayi itu kalau ditaruh di atasnya bayi itu akan mati. Tapi keranjang itu kemudian dengan hikmat Tuhan dilapisi dengan gala-gala. Saya mencari dalam kamus apa itu gala-gala. Gala-gala itu rupanya terbuat dari damar, itu digabung dengan bahan yang lain yang biasanya dijadikan perekat kayu. Iya, jadi dengan perekat itulah mereka menempelkan ter itu. Enggak tahu ter itu pada zaman itu bentuknya seperti ter hari ini. Saya rasa tidak. Itu pasti dulu suatu zat yang dibuat, mungkin ada talang air yang bocor, dengan itu mungkin disapukan supaya talang itu tidak bocor lagi. Ya, tapi mereka menyebutnya ter ya, dan di sini di Alkitab itu disebut ter, tapi jangan bayangkan itu seperti ter yang ada di aspal yang digunakan untuk di jalan. Tapi itu sesuatu bahan yang bisa melindungi dari air. Ya, dan itulah yang mereka lakukan. Pandan keranjang dari pandan ini tadi mereka sapu dulu dengan apa tadi istilahnya mereka buat, dengan gala-gala, lalu mereka kemudian sapukan juga ter itu, sehingga kalau nanti dia ditaruh di atas sungai Nil, maka keranjang ini tidak tertembus air. Ini bukankah suatu hikmat, dan bukankah ini juga adalah kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan? Bagaimana dibuat caranya? Lalu kemudian barulah mereka masukkan bayi ini ke dalam keranjang itu dengan satu keyakinan bahwa tidak akan keranjang itu dimasuki oleh air. Dan saya rasa ketika mereka melepaskan bayi ini di Laut Tebrau, di Sungai Nil, mereka tidak menyerahkannya ke Sungai Nil, tapi mereka menyerahkannya kepada Allah yang mereka kenal, kepada Allah yang mereka percayai, kepada Allah yang mereka sembah. Mereka tidak meletakkan bayi ini pada nasib, bukan. Tapi mereka meletakkannya kepada
Tuhan yang mereka kenal. Ya, dan ada keyakinan entah apapun nanti yang terjadi, tapi hidup bayi ini adalah di tangan Tuhan. Saya rasa yang paling sulit adalah melepaskan. Tapi mereka sudah melakukan semua yang mereka bisa berkat tuntunan Tuhan. Dan sekarang tidak ada lagi yang mereka bisa buat. Satu-satunya yang sepenuhnya yang bisa mereka buat adalah mempercayakan bayi kecil dalam keranjang ini yang diletakkan di laut, ya, di sungai Nil ke dalam tangan penciptanya, kepada tangan Tuhan. Saya merasa ini iman yang besar, menaruh anak dalam sebuah keranjang, mempercayakannya kepada Tuhan, entah bagaimana nanti hari esoknya. Ya, orang tua itu sudah lepas. Karena semua yang bisa dilakukan sudah dilakukan. Dan sekarang hanya Tuhan yang bisa melakukan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan keajaiban. Hanya Tuhan yang bisa membuat dia hidup. Hanya Tuhan yang akan merenda hidup anak ini ke depan. Ya, hidupnya, masa depannya, semuanya. Meletakkan semua di dalam tangan Tuhan. Saya salut dengan orang tua kayak Amram dan Jochebed ini ya. Bukan saja salut oleh karena mereka bersehati mempercayai Tuhan. Salut oleh karena mereka benar-benar ya bekerja sama di dalam keluarga untuk bagaimana supaya anak ini bisa dilindungi gitu ya. Dan mereka sama-sama melihat apa yang baik dalam anak ini. Kadang orang tua tidak melihat apa yang baik dalam anak. Semua yang dilihat hanya yang jelek saja. Saudara-saudara, memang semua manusia sudah rusak. Tapi di dalam tiap orang ada benih-benih yang jika orang itu dikuduskan akan bisa berguna dalam tangan Tuhan. Tidak ada anak tanpa kemampuan. Tidak ada anak tanpa sesuatu yang Tuhan letakkan yang akan bisa berguna ke depan. Kalau anak itu sudah datang kepada Tuhan. Tapi orang tua ini melihat, makanya tadi dibuatnya kata istilahnya dia melihat anak itu cantik. Iya, dalam terjemahan bahasa Inggris dia melihat he is a fine boy gitu ya, fine. Fine itu sebenarnya kata biasa-biasa saja. Tapi yang saya artikan di sini adalah bahwa mereka melihat sesuatu pada anak ini yang membuat mereka memiliki kerinduan yang besar. Mungkin ada rencana Tuhan dalam anak ini ke depan. Mari kita melindungi dia. Ya, dan memang bukankah tiap anak yang dilahirkan ada rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan, maka dia hidup, maka dia lahir. Ada rencana Tuhan bagi tiap-tiap orang. Iya, dan bagaimanakah Tuhan yang baik itu bekerja? Iya, apakah kebetulan anak Firaun yang membuat pengumuman bahwa semua bayi laki-laki harus dibuang ke sungai Nil untuk dibunuh? Apa kebetulan putri Firaun itu pergi ke sungai? Mungkin ada orang merasa bahwa itu kebetulan. Tapi bagi orang percaya tidak ada yang kebetulan. Semua terjadi oleh karena pengaturan Tuhan. Dan dia dengan dayang-dayangnya mandi di sungai Nil. Dan mereka melihat keranjang itu. Ya, keranjang yang dihanyutkan itu. Dan putri Firaun melihatnya dan berkata, bawalah keranjang itu kemari. Dayang-dayangnya mengambilnya dan membukanya. Jelaskah dia tahu itu bayi siapa? Jelas karena dia berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Artinya apa? Inilah yang ayahku bilang harus dibunuh. Inilah yang ayahku bilang harus ditenggelamkan di sungai Nil. Kenapa dia menaruh belas kasihan? Karena Alkitab berkata, ya, dia membuka keranjang itu dan melihat bayi itu menangis. Bagaimana nggak menangis? Tertutup semua ya kan? Iya, kita nggak tahu apakah dia sudah sesak di dalam atau bagaimana. Tapi yang jelas bayi itu menangis. Dan kan bisa saja dia sekeras ayahnya. Dan dia berkata kepada dayang-dayang, sesuai dengan instruksi ayahku, masukkan dia ke dalam sungai Nil. Tapi ini hatinya tergerak oleh belas kasihan. Siapa yang membuat itu?
sehingga dia tidak membunuh bayi itu, tapi bahkan membawanya ke pinggir sungai. Dan di sana Miriam yang sudah memperhatikan dari jauh melihat bayi itu sudah ditarik oleh putri Firaun ke pinggir sungai. Dia berkata, apakah Tuan Putri mau saya mencarikan inang pengasuh untuk bayi ini? Wow, luar biasa. Apa kata Tuan Putri? Tuan Putri berkata, iya, panggillah. Lalu Maryam tadi kan bijak ya, dia tidak mengatakan aku akan memanggil ibu bayi ini, tapi dia berkata, maukah engkau aku memanggil salah satu dari ibu orang Ibrani untuk menyusui bayi ini? Ya, dan putri Firaun berkata, ya. Dan dia lari ke rumah, kemana? Kepada ibunya. Iya, bukankah itu anugerah yang besar? Ibunya dipanggil. Ibunya datang dan sekarang putri Firaun berkata, kau susui bayi ini ya, kuupahi kau untuk menyusui dia. Kuupahi kau untuk membesarkan dia. Wah, kayak mana kita rasanya? Ya, ibunya sendiri diberi upah untuk menyusui bayi ini yang kemudian diberi nama Musa. Iya. Dan ya, saya rasa itulah kesempatan bagi Jochebed ketika dia menyusui bayi ini, meletakkan apa yang sudah dia mulai. Saya yakin anak ini di tengah kandungan pun sudah didoakan. Ketika lahir, banyak air mata untuk dia supaya dia diselamatkan. Saya yakin sampai dia disapih lepas dari menyusui adalah waktu terbaik yang pernah dimiliki Jochebed untuk menceritakan firman Tuhan kepada bayi kecil yang mungkin menurut orang lain belum mengerti apa-apa. Tapi orang tuanya sudah mendendangkan pujian kepada Tuhan di telinganya. Ya, membacakan di telinganya ataupun mengucapkan kata-kata firman Tuhan yang dia tahu di telinga anaknya. Saudara, mungkin kita bilang sekecil itu apa yang dia mengerti. Katakanlah orang berhenti menyusu di usia 2 tahun. Mungkin kita bilang tidak ada yang mengerti. Tapi kalau kita melihat riwayat hidup Musa, ada yang tertinggal dari apa yang ditanam oleh orang tuanya ini. Semalam di kaum ibu kami belajar sedikit tentang Eunike dan Lois, nenek daripada Timotius dan ibunya. Sebenarnya awalnya ibunya dan neneknya ini bukan orang percaya, tapi orang Yahudi yang taat. Sama seperti Cornelius takut akan Tuhan gitu ya. Sama seperti dulu Paulus takut akan Tuhan, tapi belum memiliki pengertian yang benar. Tapi dia serius dalam bertuhan. Sampai kemudian mereka ya terus menerus mengajarkan firman Tuhan. Makanya Timotius sudah membaca firman Tuhan dari kecil. Tapi iman Timotius kemudian muncul ketika keluarga ini bertemu dengan Paulus. Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Dan keluarga ini sampai kepada percaya yang benar kepada Yesus. Termasuk Timotius. Itu sebabnya Paulus berkata, Timotius anakku secara rohani. Anak yang lahir dari pemberitaan Injil yang dia sampaikan ketika itu di Listra, di tempat di mana mereka tinggal. Saudara-saudara, benih-benih kecil itu bukan Timotius, bukan Paulus yang menanamkannya awalnya. Ibunya dan neneknya yang kemudian menjadi percaya. Walaupun nama ayahnya tidak pernah disebut, mungkin karena bukan saja ayahnya orang Yunani, mungkin ayahnya tidak percaya atau ayahnya sudah meninggal, sehingga tidak ada pernah disebut nama ayahnya dan nama kakeknya. Tapi yang disebutkan adalah nama ibunya dan nama neneknya.
Iya, walaupun istilahnya Paulus menuai di tempat dia tidak menabur pada awalnya, tapi yang jelas Timotius sampai kepada iman. Apa yang ditanamkan oleh Jochebed, ibu dari Musa, pun bukanlah sesuatu yang sia-sia. Walaupun setelah anak ini ya selesai minum, dia harus diantarkan ke kerajaan. Di kerajaan segala ilmu diajarkan kepadanya karena dia sekarang adalah anak putri Firaun, anak adopsi, anak angkat. Iya, tapi apa yang dipelajarinya itu, saya rasa semua tidak sia-sia. Ketika Musa sudah mengenal Tuhan, bukankah akhirnya dia mengerti bagaimana caranya menghadapi raja? Kalau tidak, ketika disuruh Tuhan pun dia menghadapi Firaun, dia nggak ngerti bagaimana caranya. Dia bisa, ya, ketakutan, dia bisa melakukan hal-hal yang akan bertentangan dengan kerajaan. Tapi kita melihat bahwa semua pendidikan, walaupun ini ya pendidikan, katakanlah pendidikan Mesir, tapi semua itu ada juga gunanya. Tapi iman tidak lahir dari pendidikan Mesir. Iman Musa lahir dari benih-benih yang ditanamkan oleh orang tua yang percaya. Orang tua yang ya diberi Tuhan kebaikan membesarkan anaknya sendiri. Memberi kesempatan kepada orang tua untuk menceritakan firman Tuhan kepada bayi kecil itu. Saudara-saudara, di situ juga saya lihat bahwa adopsi itu juga bukan sesuatu yang tidak baik. Karena kita melihat dengan adopsi yang dilakukan oleh putri Firaun, ya, ada persiapan yang cukup untuk ke masa depan bagi Musa. Walaupun memang persiapan yang itu harus kembali dibawa kepada Tuhan untuk dikuduskan. Supaya bukan dia mengandalkan persiapan itu sendiri, tetapi dia mengandalkan Tuhan yang memakai. 40 tahun pertama adalah dia mengandalkan pendidikannya, dia mengandalkan apa yang sudah dia pelajari dari pendidikan Mesir yang ia dibayar oleh putri Firaun. Tetapi tetap imannya berdasar kepada firman yang disampaikan oleh keluarganya, yang kemudian ya dia sendiri menemukan kebenaran itu ketika Tuhan menyatakan diri dalam semak duri itu di tanah Midian. Dan kloplah apa yang dibutuhkan untuk semua yang diperlukan untuk menyiapkan dia menjadi pemimpin atas orang Israel. Iman yang benar, training yang cukup, dilanjutkan dengan pertemuan dengan Tuhan, kerendahan hati, merasa tidak layak, dan akhirnya dia bisa menjadi sebagaimana adanya dia yang kita baca dalam kitab suci, menjadi pemimpin terhadap ribuan orang. Dan dalam seluruh hidupnya, Musa adalah orang yang tidak pernah menyaksikan Tuhan setelah pertemuannya dengan Tuhan di tanah Midian itu. Saudara-saudara, jangan kita menganggap enteng di pendidikan yang mungkin hanya 2 tahun. Firman Tuhan yang terus diberikan kepada seorang anak dengan doa dan air mata. Iya, saya rasa ibunya pun dulu mungkin tidak tahu begitu dampak dari apa yang dia tanamkan itu. Tapi kalau kita yang membaca riwayat hidup ini, kita tahu sekecil apapun itu akan berdampak. Apa yang ditanam itu tidak akan kembali dengan sia-sia, karena memang firman yang ditanam tidak akan memang pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita kembali ke nats utama tadi. Apakah kita melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan di sini? Bagaimana di tengah keadaan yang gelap,
Di tengah keadaan yang mencekam seperti itu, Tuhan membuka pikiran mereka terang. Apa yang bisa mereka lakukan, bisa mereka lakukan. Tapi mereka tidak penuh dengan keputusasaan. Mereka tidak penuh dengan tawar hati, tetapi mereka penuh dengan iman. Mereka penuh dengan percaya. Mereka menyerahkan anak itu kepada Tuhan, bukan ke sungai Nil, walaupun diletakkan di sungai Nil. Mereka tidak menyerahkan anak itu sebagaimana saya katakan tadi kepada nasib, tapi mereka menyerahkannya kepada Tuhan yang besar, yang mereka kenal, yang sanggup untuk melakukan apapun juga. Di tengah segala keadaan yang kita hadapi, ini yang menjadi pertanyaan. Bisakah kita tetap mempercayai Tuhan itu baik? Dari satu kebaikan kepada kebaikan yang berikutnya. Dari kebaikan yang berikutnya kepada kebaikan yang berikutnya. Bukankah kalau kita menghitung segala berkat Tuhan sudah terlalu banyak? Kita harus akui kita tidak layak menerimanya. Bukan saja kematiannya di kayu salib kita tidak layak menerimanya. Hidup kita yang ada hari ini pun adalah karena kebaikannya. Apakah karena ada sesuatu pada kita maka kita lebih diberkati daripada semua orang yang ada yang lain yang lebih sulit daripada kita? Tidakkah kebaikan Tuhan tak terselami dan sungguh sangat ada? Siapa yang merasa hidupnya hari ini dia merasa layak menerima itu, bahkan lebih dari itu pun dia layak terima. Saya rasa kalau ada orang seperti itu dia tidak menyadari siapa dia. Kalau kita menyadari dari lubang mana kita diambil, dari lubang mana kita digali, dan bagaimana hidup kita seandainya dia tidak datang untuk menyelamatkan kita. Kita semua mungkin ada yang berakhir di mana? Ada berakhir di penjara, ada berakhir di kuburan. Ya, mungkin ada di antara kita yang berakhir ya di tempat-tempat yang tak terpikirkan. Atau bahkan mungkin di pinggir jalan atau di rumah sakit jiwa. Karena bukankah banyak di antara kita stres sebelum mengenal Tuhan? Bukankah dimanapun kita bisa berakhir? Tapi saudara-saudara, kalau hari ini kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, kalau hari ini Tuhan sungguh mengasihi kita dan menopang kita sehingga, ya saya berani berkata tidak kekurangan kita sesuatu yang baik walaupun kita tidak kaya. Ya, tapi ada orang yang dulu 2 cuma bajunya 10, sekarang bajunya sudah kaya itu. Ya kan? Kayak kata Bapak Abi dulu sampai umur 10 tahun aku gak pernah pakai baju, pakai celana katanya. Ya sekarang anaknya aja belum 10 tahun udah pakai baju, udah pakai celana, kan bukan berarti udah kaya itu kan. Bagaimana saudara bayangkan kaya? Hah? Kalau emasnya kayak rantai lembu gitu, atau berliannya kayak apa, baru namanya kaya. Kalau kita lebih daripada apa yang seharusnya, bukankah itu udah kaya? Saudara merasa kaya atau enggak ya? Hah? Masih ada yang merasa tetap miskin? Bukankah kekayaan kita adalah Yesus? Ini kekayaan yang terbesar dia ada. Ya, dia mau kita ini menjadi milik kepunyaannya. Dan dia telah mendandani hidup kita sehingga kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa tidak kena hujan. Walaupun ngontrak tapi tidak kena hujan. Bukankah itu juga kekayaan daripada Tuhan? Mari kita belajar seperti Jokebed dan Maryam. Segala yang bisa dilakukan dengan pimpinan Tuhan, mari kita lakukan. Tapi kalau tidak bisa lagi, mari kita serahkan. Apapun itu, bukan kepada nasib, tapi kepada Tuhan yang besar. Serahkan kepada Tuhan. Anak yang kadang kita nggak tahu lagi bagaimana buat, gitu ya. Iya, Allah yang akan merendah hidupnya lebih daripada apa yang kita pikirkan. Lebih dari apa yang kita pikirkan.
Apakah Yochebed memikirkan bahwa anaknya nanti diadopsi putri Firaun, dididik dengan segala kemegahan Mesir? Saya rasa tidak sampai di sana pikirannya. Mungkin hanya satu pikirannya, biarlah dihanyutkan anakku ini, tapi hiduplah ia. Tak siapa nanti mengambilnya, tapi tak terpikirkannya bahwa yang mengambil itu adalah anak raja. Suatu masa depan yang direnda oleh Tuhan untuk Musa. Iya, dan saya salut ketika mengulangi kembali kitab Ibrani itu. Bukan berarti didikan yang dia terima tidak ada gunanya, tapi dia bilang secara iman bahwa menjadi orang yang dianiaya oleh karena nama Tuhan, bagi dia lebih berarti daripada menjadi putri Firaun yang kalau itu diterimanya setelah dia menjadi dewasa, dia mendapat kesenangan dunia yang dicari oleh semua manusia. Tapi kesenangan dunia tidak berarti bagi Musa. Dia memilih menderita sengsara bersama orang-orang sebangsanya. Dia memilih mempercayai Tuhan daripada mempercayai harta Mesir. Dari mana bibit iman itu? Jangan pernah lupakan 2 tahun masa menyusui yang dilakukan oleh ibu Musa. Bagaimana dia bukan saja berdoa tiap hari dengan iman dan linangan air mata. Dengan iman, tapi dia menulisi, menaruh firman Tuhan, meletakkannya pada anak ini. Saudara-saudara, jangan pernah merasa bahwa menginvestasi waktu untuk orang, entah itu berdoa bagi dia, entah kita menyampaikan firman Tuhan bagi orang, kita merasa ini investasi yang sia-sia. Inilah investasi yang akan membawa dampak sampai kepada kekekalan. Iya, ini punya dampak sampai kekekalan. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara, ibu-ibu rumah tangga, suami istri, mari lihat dampak kekekalan jikalau tiap-tiap hari saudara menanamkan firman Tuhan kepada generasi anak-anak kita ini. Iya. Kaum muda, jangan merasa sia-sia menginvestasi waktu ketika kita memberi hidup untuk pelayanan. Baik itu terhadap anak-anak atau remaja atau teman sesama pemuda. Karena itu investasi yang akan berdampak. Bukan sampai dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Waktu-waktu entah itu untuk anak, entah cucu, entah saudara, entah orang yang tidak kenal kita, entah orang yang jauh dari kita, itu semua bukan investasi yang sia-sia. Benar-benar kita harus menanamkan waktu, bukan saja untuk berdoa, tapi waktu untuk terus-menerus supaya firman Tuhan ini bisa ditabur. Ibunya Billy Graham tentu tidak tahu. Ketika dia menanamkan firman Tuhan kepada anaknya nanti akan jadi apa? Anaknya akan menjadi orang yang berpengaruh seluruh dunia. Saya membaca tentang pendiri gereja Metodis Anaknya 16, manalah dia punya waktu untuk tiap anak. Untuk berdoa dan membagi firman Tuhan supaya anak-anak ini sampai kepada keselamatan. Siapa yang tahu bahwa kemudian anak-anaknya itu bertobat dan ada yang kemudian menjadi pendiri gereja Metodis di Inggris sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, investasi yang tidak akan pernah rugi adalah investasi waktu, investasi menanamkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa perkataannya tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jangan pernah sangsikan kebaikan Tuhan. Jangan pernah sangsikan. Sekalipun tidak kita mengerti semua
perjalanan hidup ini. Mari kita mengambil sikap seperti Yochebed dan suaminya. Apa yang bisa dilakukan di dalam Tuhan, lakukan. Lebih dari itu, serahkan semua kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang bertindak. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membawa kerugian kepada siapapun. Tuhan selamanya akan bertindak dan dia tidak merugikan siapa-siapa. Kalau dia sanggup memberikan nyawa untuk kita, dia tidak akan membuat sesuatu yang akan mencelakakan. Kalaupun ada penderitaan karena iman, itu bukan kecelakaan. Itu adalah bagian kehormatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Musa, penghinaan karena nama Tuhan. Itu adalah kemuliaan. Itulah harta yang lebih daripada harta Mesir. Saya ingin kita membaca ayat itu untuk menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita melihat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita lihat ayat yang ke-24 sampai ayat 26 dari Ibrani pasal 11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Dan kita tahu upah datangnya dari Tuhan. Ya, bisakah kita sampai juga di sini bahwa semua harta dunia ini itu tidak lebih berharga daripada Tuhan. Dan kalaupun ada kesengsaraan, penghinaan, itu tadi dikatakannya di sini sebagai kekayaan yang lebih besar. Menderita karena nama Tuhan dianggapnya seperti sebuah kekayaan. Karena dia membayangkan upah yang akan diberikan Tuhan kepada orang-orang yang bersedia menyangkal diri, bersedia menderita oleh karena namanya. Saya tidak tahu apakah kita pernah memandang ke surga melihat upah, ataukah kita hanya memandang ke dunia dan melihat pergumulan. Tapi Musa melampaui segala pergumulan yang ada. Setelah dia menjadi dewasa, dia boleh memilih antara menjadi putri Firaun terus mendapat kesenangan seluruh dunia. Dia bisa memilih itu kalau dia mau. Tapi mengapa dia memilih kesengsaraan bersama umat? Karena dia di situ sudah melihat Tuhan. Tuhan dengan segala yang dia siapkan bagi setiap orang percaya. Itu sebabnya orang percaya di bumi ini rela menderita untuk hidup benar. Rela menderita, bahkan rela dibunuh. Kita lihat di negara-negara di mana Injil ditolak. Mereka berbahagia ketika mereka harus mati karena iman kepada Yesus Kristus. Iya, yang dituntut kepada kita hari ini belum sampai di situ. Tetapi apakah kita memandang segala hal yang kita alami karena Kristus, kalau itu bentuknya adalah penderitaan atau kesengsaraan, itu berarti adalah suatu kekayaan, suatu kemuliaan untuk waktu yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Di tengah zaman yang tak terelakkan, di mana Yochebed mengandung anak yang ketiga, mata mereka tetap tertuju kepada Engkau, ya Tuhan, yang mereka percayai. Mereka benar-benar
meletakkan seluruh iman dan pengharapan mereka kepada Tuhan. Engkaulah Allah yang telah memberi hikmat untuk membuat keranjang kecil itu dan bagaimana supaya dia tetap terapung dan tidak masuk air. Engkaulah yang menolong supaya mereka menyerahkan anak itu sepenuh hati kepada Tuhan ketika tidak ada lagi yang bisa mereka buat, mereka melepaskan, mereka menyerahkan, mereka mempercayai Tuhan penuh akan hidup daripada anak yang diletakkan di teberau itu. Tuhan, betapa Engkau sangat baik. Dari satu kebaikan Engkau memberikan kebaikan yang lain. Engkau memberikan putri Firaun itu memelihara Musa, mendidiknya. Engkau memberikan kebaikan kemudian dengan menemui Musa di tanah Midian itu sehingga dia mengenal Allah yang benar. Engkau memberikan kebaikan dengan dia boleh memilih Tuhan di atas segala kesenangan. Engkau memberikan kebaikan kepada dia dengan dia menganggap suatu kekayaan yang lebih besar untuk menderita karena nama Tuhan daripada seluruh harta Mesir, harta yang ada di dunia. Oh Tuhan, kami bersyukur suatu proses yang Engkau kerjakan. Dan dalam hidup kami pun Engkau sedang bekerja ya Tuhan, supaya kami juga melihat kebaikan demi kebaikan-Mu. Dan kami akhirnya boleh setuju dengan Tuhan. Apapun keputusan Tuhan dalam hidup kami, Engkau selamanya benar, Engkau tidak mungkin salah ya Tuhan. Dan selamanya yang Engkau rancang itu adalah baik. Karena itu akan memuliakan Engkau. Dan itu akan menempatkan kami dalam posisi yang benar. Bahwa kami adalah milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Umat tebusan-Mu. Umat yang Engkau mau menjadi terang di tengah dunia di mana kami hidup. Mari Tuhan berkatilah setiap kami yang mendengar firman ini. Biarlah ada perkataan-Mu itu yang tinggal dalam hati kami. Menumbuhkan iman dalam kami. Menumbuhkan kasih kepada Allah dalam kami. Lebih daripada apapun. Menumbuhkan juga dalam kami cinta kasih. Sehingga kami boleh memberikan waktu. Memberikan firman kepada orang-orang yang dalam hidup kami dan orang-orang di sekeliling hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, inilah investasi yang akan sampai kepada kekekalan. Berbuahkan kekekalan. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Kami bersyukur untuk ibadah ini ya Tuhan. Kami sungguh mau mengembalikan segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Berikan kami sukacita untuk kesetiaan-Mu. Berikan kami sukacita dan iman oleh karena Engkaulah Allah yang tidak berubah dari masa ke masa. Engkau menolong kami lagi ke depan ya Tuhan. Supaya kami tidak tertekan oleh segala keadaan. Tapi sukacita kami letakkan pada Tuhan yang besar. Yang dapat dipercayai. Allah semesta langit dan bumi. Allah yang kekal. Allah yang lebih bernilai dari apapun juga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah ini. Kemuliaan hanyalah bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan biarlah damai sejahtera di bumi di antara setiap orang yang percaya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan memberkati ya.
di rumah semuanya. Tuhan berkati.